Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang berbahagia. Dalam video permenungan tadi, teman-teman sudah mendengarkan dan juga menyaksikan permenungan jalan salib yang dibuat oleh rekan-rekan magis. Almarhum Romo Heri Priyono pernah mengatakan bahwa doa kita manusia dapat digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori doa di mana kita melambungkan puji-pujian kepada Allah. Kita memuliakan nama Allah melalui kata-kata dan nyanyian kita. Kelompok doa yang kedua adalah doa-doa yang ditujukan supaya Tuhan mengabulkan permohonan atau kerinduan hati kita. Doa lalu semacam transaksi yang harus kita buat supaya keinginan kita dikabulkan. Mungkin kita melakukannya sambil berpuasa, bermati raga, berziarah ke suatu tempat ziarah tertentu, atau berdoa novena selama 9 kali, dan yang lain-lain, semua demi tujuan agar keinginan kita dikabulkan. Lalu masih ada doa yang ketiga, yaitu doa sebagai imitatio, doa sebagai laku untuk menjadi semakin serupa. Semakin serupa dengan siapa? Tidak lain dan tidak bukan, semakin serupa dengan Kristus sendiri. Kiranya doa-doa Ignatian dapat digolongkan ke dalam bentuk doa yang ketiga ini, imitatio. Memang dalam teologi Kristiani, Tuhan Yesus Kristus kita anggap, kita pandang, kita yakini sebagai prototipe, sebagai teladan yang benar yang mesti kita contoh dalam bagaimana kita menjalani hidup kita menuju kepada Bapa. Dan teladan itu sampai kepada kita, bahkan hingga kepada titik yang paling rendah sekalipun ketika dia sengsara dan lalu wafat di kayu salib. Maka permenungan jalan salib yang teman-teman lihat dalam video-video ini merupakan sarana bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri, yakni masuk ke dalam sengsara dan wafatnya. Maka permenungan ini dapat teman-teman buat dengan cara-cara misalnya membaca dan lalu merenungkan kisah-kisah Kristus yang ada dalam setiap perhentian, lalu juga mendengarkan bagaimana teman-teman magis berbagi, membagikan kisah pengalaman hidup mereka yang sesuai dengan kisah Yesus yang ada dalam setiap perhentian. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, kita juga diharapkan masuk ke dalam pengalaman kita masing-masing dan menemukan perjumpaan kita dengan Tuhan dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Lalu dari situ kita bisa merefleksikan paling tidak 2 hal. Yang pertama, apakah aku sudah membuat hal yang sesuai atau menyerupai dengan hal yang sudah dibuat oleh Kristus? Dan yang kedua, kiranya apa yang harus kubuat kalau Kristus berada di dalam posisiku? Apa yang akan dibuatnya? Dan itu yang lalu menjadi pedoman kita untuk memutuskan banyak hal. Maka kiranya selamat merenungkan, merefleksikan pengalaman hidup teman-teman dalam terang permenungan jalan salib yang sudah dibuat dan disusun oleh teman-teman magis. Semoga ini membantu sebagai sarana untuk teman-teman juga mendekatkan diri dan hidup teman-teman menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri, terutama di masa Prapaskah ini, melalui misteri sengsara dan wafatnya.
hanya dengan masuk sungguh-sungguh ke dalam kedalaman misteri sengsara dan wafatnya, kita akan dengan mudah masuk juga ke dalam kegembiraan dan juga sukacita misteri Paskah nanti. Selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.